teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Taurus. Taurus, ayo kita baca kartu. Kita ingin melihat apa? Lihat karma ya. Karma Taurus. Ini tentang jiwa kamu, levelnya di mana? Perjalanan kamu udah sampai mana? Ya, apakah sudah berhasil keluar dari karma? Belum, saya belum meminta ya. Dia udah jatuh. Apakah sudah berhasil keluar dari karma kamu? Ayo kita lihat. Taurus, bacaan umum ya. Energi yang terjadi bisa saja vice versa, energi yang bisa maju atau mundur, energi yang mungkin saya belum meminta ya. Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Taurus karena apa? Pengambilan energi secara umum, secara kolektif ya. Saya tujukan untuk ada banyak ya, puluhan ribu penggemar saya, jadi mudah-mudahan ada yang Taurusnya ada yang nyangkut di sini ceritanya, karena ada banyak Taurus di luar sana dengan level perkembangan jiwa yang beragam. Tapi biasanya para Taurus ini mirip-mirip ya, di bawah tanda yang sama. Taurus, karmamu. The Devil yang reverse. The Devil ini tentang kemelekatan, ambisi, ya. Kalau reverse dia di sini sebenarnya kamu udah siap untuk merubah diri kamu. Kamu sudah siap untuk mengendalikan semua emosi ego kamu. Ada gambaran seperti itu ya. Taurus, The Devil. The Devil bercerita tentang kemelekatan, ya. Sifat yang masih mencengkeram. Oke. Ada gambar apa yang mencengkeram, contohnya kecanduan kecanduan rokok. Wah, itu kan mencengkeram. Kalau nggak ada rokok stres ya, harus ada, harus mau gitu. Itu namanya kemelekatan ya. Jadi beneran ada gambaran kecanduan di sini. Apakah kamu yang masih terjebak narkotik, obat-obatan, atau rokok juga? Oke. Kecanduan untuk bergonta-ganti pasangan ada juga ya. Intinya kecanduan atau kemelekatan ya. Kecanduan seks ada juga ya. Intinya kecanduan atau kemelekatan ya. Suatu keinginan yang menguat yang kamu sulit melepaskannya. Suatu hal di sini kalau dalam berpasangan, apa kemelekatan? Masih tergantung pada pasangan ya. Kalau kamu rasa kamu mencintai pasangan, kamu ingin dia masih ada imbal balik ke kamu, memperhatikan kamu, dia juga harus cinta ke kamu ya. Cintanya masih ada kemelekatan. Oh, kalau pasangannya menyakiti, kamu tersakiti. Kalau pasangannya nggak memberi perhatian balik, kamu juga aduh sakit gitu ya. Intinya masih melekat. Namun ada gambaran Taurus, kamu sudah mulai siap untuk berubah. saya minum dulu ya. Oke. Siap mengendalikan diri kamu, siap mengendalikan hasrat dan keinginan kamu ya. Ada gambaran seperti itu. Ini karma kamu menuju transisi, menuju perubahan sepertinya. Oke, yang di sini biasanya kamu di dalam karir dan keuangan kamu sibuk memperhatikan uang atau ketenaran ya. Jadi kalau dalam cinta ya, ini lebih dari sekedar cinta, ini lebih kepada nafsu, atau lebih kepada nafsu daripada kepada cinta ya. Jadi ya itu cinta yang masih melekat, saya bilang ya. Cemburu, keterikatan, kalau putus nanti sulit move on, depresi, ada gambaran seperti itu, masih melekat. Namun the devilnya reverse, mengindikasikan kamu siap merubah, kamu siap mengendalikan. Oke, ini bagus ya. Ada gambaran kebebasan, mulai terbebas dari kemelekatan ya. Ingin merebut kembali kekuasaan kamu sebagai pemilik diri. Ini kalau gambaran the devil, kita dikendalikan oleh nafsu, tetapi ada gambaran kamu ingin kembali merebut kekuasaan kamu sebagai pemilik diri. Kamu gak mau lagi dikendalikan oleh ini. Itu bagus ya, pemulihan. Apa ya namanya di sini, kamu mulai menyadari ya hal-hal yang menghalangi kamu mulai tersadar. Ini ada gambaran pertumbuhan jiwa untuk sebagian Taurus. Oke, mungkin belum semua, tetapi ini udah mulai bergerak ya, sebagian saya lihat tanda baik.
Bagi kamu yang memerangi kecanduan atau kemelekatan, ada gambaran kamu berpikir ya sekarang waktunya untuk bergerak maju, ada gambarannya seperti itu. Ayo kita lihat hal-hal yang menghalangi kamu, ya. Jadi mungkin belum semua, ada yang masih terjebak, ada yang udah mulai tersadar, ya. Karena ini devil, kalau berdiri ini kemelekatan, kalau dia reverse ya mulai tersadar, oke? Sebagian masih ada yang terjebak dalam kemelekatan ini, sebagian udah ada yang terbangun, terbangkit spiritual. Lalu apa rintangan untuk keluar dari sini untuk para Taurus? Wow. No, banyak sekali. Saya bingung. Enggak, saya mau satu aja. Saya mau satu aja. Banyak sekali jatuh ya. Ayo kita lihat apa hal-hal yang menghalangi kamu untuk keluar dari sini. Hal-hal yang menghalangi para Taurus untuk keluar dari karmanya ini. Ini karmanya ya. Temperance, ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu temannya ini ya. Ketidakselarasan. Ketidakseimbangan ini apa? Ketidakseimbangan, tidak balance antara sesuatu dalam diri kamu, dari jiwa sampai fisik kamu, ya. Entah yang mana itu. Mungkin ketidakseimbangan itu bisa dikatakan, ayo kita lihat hal yang gak seimbang. Terlalu banyak bergadang, ya, sehingga malamnya lebih panjang dari siang. Ya, itu gak seimbang. Sulit nanti kamu keluar dari ini. Apalagi yang gak seimbang, ayo. Pola makan yang berlebihan, ya. Hanya memikirkan makan yang enak-enak sampai nanti gak memikirkan kesehatan, itu gak seimbang, ya. Jadi segala hal yang tidak seimbang atau gak balance itu yang menghambat kamu keluar dari kemelekatan nafsu-nafsu di sini. Oke? Kamu dituntut untuk disiplin. Ya, bahkan di sini digambarkan ketidakseimbangan antara pikiran dan perasaan. Taurus, kita harus balance ya, antara logika dan rasa itu harus seimbang. Kalau salah satu yang dominan ya jadinya nggak seimbang atau nanti ekstrim. Tetapi ini ada gambaran kamu ingin keluar, itu bagus, itu keren ya, itu namanya mulai tersadar, jiwanya mulai bangun. Bawah sadar, ayo kita lihat bawah sadar kamu. Nine of Wands, wah udah bangun, udah mikir-mikir, ya, udah mikir-mikir, udah tersadar saya. Iya, ini ya gambarannya menyadari hal-hal yang membuat, apa sih yang menghalangi kamu di bawah sadar kamu udah mulai bangun, sehingga ya ada kesadaran untuk mengendalikan diri. Ayo kita lihat masa lalu yang membentuk kamu. Masa lalu yang membentukmu. Wah, masa lalu yang membentukmu di sini ada The Chariot. The Chariot dan Knight of Cups. Ya. Di sini kamu udah sampai pada titik maju. Wah. Melihat masa lalu kamu ini jatuhnya 2 ya, kita bacain aja 2. Kamu sampai pada titik maju, saya bilang, karena apa? Kamu sudah melewati banyak hal ya, dramatis, sudah kamu lewati pelarian, sudah kamu lewati obsesif ya, ini kemelekatan atau satu hal obsesi yang menguat sudah kamu lewati. Menjadi terlalu sensitif juga sudah. Jadi kamu sudah melewati banyak tahap-tahap kehidupan di sini. Apa ya, kalau saya mau bilang preman tobat. Ya, bukan begitu ya. Di sini ada titik kenyang. Kenyang ya. Orang itu berhenti kalau kenyang, ya. Jadi kita disuruh berhenti nakal itu kalau udah kenyang nakal baru bisa berhenti, ya. Karena ini tentang rasa. Seperti rasa lapar atau haus. Oke? Selagi kamu belum kenyang, hasrat untuk minum selalu ada. Selagi belum kenyang, hasrat untuk makan selalu ada. Jadi rasa itu bolak-balik. Ini ada gambaran kenyang. Mungkin jadi orang nakal udah pernah. Jadi orang, seperti saya bilang ya, seperti preman yang tobat. Preman tobat itu mereka kenyang. Jadi ketika mereka berbelok, mereka tobat, mereka diam.
Nggak ada yang namanya bolak-balik datang lagi, nggak ada, karena dia semua nafsu yang datang kepada dirinya situ sudah sampai pada titik kenyang. Oh, ini dia, sampai titik dia berani maju. Dia sudah melewati banyak hal, rasa sakit, ujian, penderitaan, kenakalan, semua dia sudah lewat, karena di sini gambarannya the devil, ya. Dia sudah melewati itu sehingga ada titik ini waktunya maju, ya, karena ini udah ada gambaran ingin maju, ya. Ayo kita lihat lagi. Apa di sini? Kesadaran kamu, saya mau lihat. Wah, kesadaran. Di sini memang ada jatuh dua, ya. Eight of Swords. Wah, ini ada gambaran terkurung oleh pikiran, lalu di sini ada the Emperor. Oke. Pikiran yang kalau saya melihat penggandeng kartu-kartu ini, oh ini kamu udah memang apa ya? Terkunci pikiran kamu, saya harus berubah seperti itu, sehingga datang powernya. Ini udah transisi, ya, ingin bergerak ke arah yang kalau saya bilang mau keluar dari level karma, ya. Taurus, ini kamu ini menerobos untuk keluar dari level karma kamu di sini. Ini baik. Perjalanan jiwa, transisi, ya. Jadi ini tentang perjalanan jiwa Taurus. Mungkin ada yang sudah berhasil, ya, mengendalikan diri, mungkin ada yang masih pada tahap-tahap dan proses ini. Tetap semangat, ya. Gambaran ke depan dengan kamu yang seperti ini. Wah, lihat ya, the devilnya turun lagi. The devilnya turun lagi. Jadi dengan kamu yang seperti ini, di sini digambarkan akan ada the devil, ya. Ayo kita lihat, teman-teman. Tadi saya katakan kamu siap untuk mengendalikan diri kamu, karena the devil adalah tentang ambisi, kemelekatan, tentang banyak hal, ya, yang di sini bersifat melekat. Lalu kamu tersadar, kamu bangkit, kamu ingin bergerak maju dengan ada powernya di situ, Emperor, ya. Emperor di sini ada tekad dan semangat. Oke, ingin bergerak maju. Itu baik, itu benar. Tetapi jangan terlalu dirasuki ego di sini, ya. Di Emperor ini ada egonya di sini, ada apinya, ya. Karena di sini kamu harus benar-benar bergerak dengan seimbang. Oke? Hati dan rasa harus balance, ya. Diminta penghalangnya di sini keseimbangan katanya. Penghalangnya di sini adalah kamu harus seimbang jika ingin keluar. Karena apa? Karena jika tidak terjadi keseimbangan, ya, ego yang mendominasi nanti jadinya akan justru kembali kepada kondisi the devil. Maksudnya di sini kamu ingin bergerak maju, ingin menjadi orang baik lah, katakan, ya. Kalau kamu tidak, ini hanya logika, nanti di sini kamu jadi baiknya jadi baik. Mungkin kamu berada di posisi yang baik, mungkin kamu menjadi ahli agama. Namun ketika di sini kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu, ya kamu nanti akan jadi sibuk menyalahkan orang. Ya, kamu merasa kamu benar. Kamu merasa kamu kamu merasa mereka salah. Saya benar, kamu sibuk menghakimi. Jadi di sini diminta ada keseimbangan, ya. Karena apa? Di sini keseimbangan tentang rasa dan pikir juga harus seimbang. Kalau rasa dan pikir seimbang, di sini kamu berhasil menjadi orang baik. Di saat menjadi orang baik, kamu akan punya toleransi melihat orang-orang yang gak baik, ya. Kalau perasaannya ada, saya juga dulu nakal kok. Wah, gitu, ya. Mungkin sekarang udah baik. Saya juga pernah nakal dulu. Saya dulu juga pernah menjadi gila. Saya dulu juga pernah menjadi preman, ya, seperti itu. Kalau tidak ada perasaannya, nanti kalau akal yang dominan, kita sibuk menjat orang. Makanya ada orang-orang pintar, orang-orang ahli dalam suatu hal, ya. Mungkin mereka sudah berada di jalur yang baik, mereka sibuk memponis orang, menjat orang. Kamu salah, kamu berdosa, kamu munafik, kamu sesat, ya. Itu kejadiannya apa? Kejadiannya nafsu menguasai diri, walaupun kita berada di tempat yang baik, ya. Jadi kendalikan, Taurus, kendalikan dirimu. Ini udah perjalanan yang baik, tetapi di sini, ya, masalah kamu adalah harus seimbang. Kalau nggak seimbang nanti gini, ya. Baiklah, ayo kita lanjut. The High Priestess.
Ayo pendekatannya dimulai dari apa? Bangunkan the high priestess, sisi batin ya. Sisi batinmu harus kamu bangunkan. Di sini kamu masih terlihat dominan akal ya. Bangunkan sisi batin, ini namanya membangunkan, bangkitkan perasaan, jiwa, rasa kasih, rasa sayang ya. Harus ada. Jadi kalau hanya akal yang dominan, kamu jadi keras, nanti jadi seperti ini. Jadi harus balance antara akal dan hati. Sisi batin harus bangun katanya ya. Mulai dari situ, bangun sisi batin. Jadi kalau mau merubah, rubah dari dalam hati. Bukan merubah dari ya demi pandangan orang, demi apa, itu nanti jadinya nggak bagus. Oke? Rubah dari dalam, dari batin katanya ya. Ayo kita lihat pandangan orang, pandangan lingkungan, bagaimana lingkungan memandang kamu. Wah. No. banyak sekali jatuhnya. Bagaimana sih orang-orang memandang kamu? Knight of Swords. Ini bagus. Kalau dari pandangan orang, kamu bagus. Ini tentang apa ini? Revolusioner, filosofis. Ada gambaran terburu-buru. Ya, tetapi di sini menurut orang-orang kamu itu filosofis banget. Kamu itu penjelajah, ya. Jadi ya kalau menurut lingkungan ya kamu baik-baik saja di sini sebenarnya ya. Memang mereka terkadang memandang kamu sedikit terburu-buru. Oke? Kalau menurut orang ya di sini ada gambaran orang melihat kamu itu orang yang tajam, orang yang idealis, ya. Kamu di sini adalah orang yang mampu memecahkan masalah, rasional, apalagi. Walaupun kadang-kadang kamu bisa menjadi tidak sabar atau terburu-buru, kadang menjadi keras kepala, ada pandangan lingkungan yang seperti itu. Mungkin pasangan memandang kamu seperti itu, keluarga, lingkungannya, oke? Taurus, harapan dan ketakutanmu adakah? Di sini ada The Hermit. Ada The Hermitnya reverse, berarti ini tentang penarikan diri, ya. Tentang penarikan diri di sini. Sebentar saya menggandeng kartu-kartunya di sini ya. Ini tentang harapan atau ketakutan kamu ya. Di sini kamu takut untuk apa ya? Untuk ini apa ya? Ini terisolasi ya. Kamu takut terisolasi. Kamu takut untuk The Hermit reverse ini, kamu menarik diri, mengunci, lalu terlalu lama kamu bisa saja ya. Kamu sebenarnya takut terisolasi, takut tidak diterima sebenarnya ya. Takut tidak diterima, ada gambaran ketakutan bagaimana pandangan orang terhadap kamu, bagaimana banyak hal yang kamu pikirkan di sini. Ini sifatnya masih pesimis saya lihat. Ini ketakutan kamu. Oke? It's okay Taurus. Orang-orang memandang kamu itu mempesona. Kamu mempesona walaupun sedikit orang melihat kadang ya kamu terburu-buru, kamu kurang sabaran ya. Ada gambaran seperti itu. Outcome-nya gimana? Ace of Swords. Ini Ace of Swords. Ace of Swords yang reverse. Ini ada gambaran kebingungan atau kesalahpahaman ya, seperti saya bilang tadi. Kalau benar mau berubah, kamu harus balance, diminta balance seimbang. Kalau enggak, kamu nanti jadi ekstrim seperti ini ya, berada di tempat yang benar lalu kita sibuk menyalahkan orang. Ada tuh orang yang mereka merasa berada di tempat yang benar, dia sibuk menjat orang. Nanti jadinya seperti ini ya. Ini Ace of Swords yang reverse di sini meminta kamu apa ya namanya, sedikit memperlambat mungkin ya, peringatan untuk memperlambat atau bertahap, jalannya bertahap atau lebih slow, karena di sini Knight of Swords ini gambaran ada yang terburu-buru seperti itu ya. Santai aja ya, santai aja. Karena apa? Karena di sini Ace of Swords reverse ini ada gambaran tentang memandang kebenaran dengan kurang jelas ya, dengan rancu. Nanti jadinya seperti ini saya bilang ya.
Jadi ya, intinya kamu harus balance di sini. Oke? Kamu harus seimbang antara akal dan hati, ya, perasaan dan logika itu harus seimbang. Intinya tidak boleh terjadi salah satu yang dominan. Nanti kamu ekstrim. Ini ada gambaran kamu bisa belok ke arah yang salah nanti. Ya, ini bagus. Taurus, ini tentang proses kamu keluar ya dari karma, membawa diri kamu ke tempat yang lebih tinggi. Ini baik ya, tetapi diminta balance. Oke? Karena kalau tidak balance ya kita menjadi ekstrim ya. Jadi kamu diminta untuk memulainya bergerak dari batin ya, dari perasaan kamu. Oke? Dimulai dengan membangun jiwa kamu, rohani kamu. Kalau berbelok, tetapi di sini tidak, apa ya, saya selalu katakan, jika ingin pulang, jika ingin berbelok, biarkan hati yang mendahului. Ya, ini dia. Bangunkan dulu sisi batin. Oke? Jadi kalau kita belok tanpa ada batin yang terisi, kita jadi ngawur. Jadi ngawur. Jadi bangunkan sisi rohani kamu, jiwa kamu, batin kamu, karena disitulah rahasianya ada, ya. Karena disinilah seperti apa ya, cahaya, seperti cahaya yang akan membimbing kamu ke arah yang benar, ya. Batin adanya di batin. Jadi kalau hanya mengandalkan akal untuk berbelok ke arah yang benar, itu nanti jadinya bahaya, jadinya ekstrim. Oke, seperti ini, ya. Orang kalau udah berada di tempat yang benar, mereka itu tambah teduh, ya. Itu aja dilihat. Kalau orang katanya dia berada di tempat yang benar, mungkin dari setelannya, ya, dari dandannya kamu bisa lihat, wah, mereka orang baik, mereka orang suci. Lihat dong isinya. Bagaimana cara dia berbicara? Ketika dia berbicara dengan nada yang tinggi, itu udah ukuran, ya. Udah ukuran dia berada di tempat yang benar, tapi dengan ketidakseimbangan. Itu biasanya kalau orang begitu dia sibuk menjat orang. Kamu salah, kamu berdosa, kamu begini, saya yang benar, gitu. Ya. Jadi kalau orang berada di tempat yang benar dengan kondisi jiwa dan mental batin yang benar, mereka teduh. Ya, teduhnya seperti apa? Mereka tidak menjat orang-orang yang masih salah. Yang ada dalam pengertian mereka cuma, saya juga dulu berasal dari salah. Ya. Punya pengertian untuk orang yang masih salah, ya. Punya pengertian, punya toleransi untuk orang yang masih dalam proses, karena semua orang dalam proses, ya. Mereka aja lewat proses. Ya. Jadi orang-orang yang seimbang, duduk di tempat yang benar, ya, mereka teduh, bukannya terbakar. Melihat keteduhan seseorang itu, nomor satu, kamu lihat cara dia berkata-kata. Kalau nadanya tinggi, itu tentang api, ya. Apalagi ngomong sampai urat lehernya timbul, itu apinya masih menggelegak, ya. Ini api merah gambarannya, lihat, ya. Jangan sampai seperti itu. Kamu harus balance, seimbang, sehingga ini niat kamu ingin jadi orang baik, saya lihat, ya. Kamu harus seimbang agar kamu duduk di tempat yang baik, tempat yang benar, tanpa merasa benar, ya. Kalau kamu udah merasa benar, kamu sibuk nyalahin orang. Ayo, Taurus, tetap semangat. Ini keren, ini perjalanan jiwa yang saya lihat transisi, ya, menuju keluar dari karma. Ini baik sekali, ini keren. Taurus, kita semua tumbuh, kita semua belajar, jadi tetap semangat membawa jiwa kamu, tetap semangat mengasuh jiwa, membawa jiwa kita yang gelap ke arah yang terang. Saya Nuzulira Aisyah, teman-temanku yang merasa nggak cocok, ambil yang baik dari sini, yang nggak baik nggak usah, ya. Atau lakukan personal reading, atau boleh menganggap ini hiburan karena bacaan umum, ya. Ini bacaan umum. Teman-teman, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.